Salam bahagia, salam damai sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Saudara masih bersama di Makota Rama, tempatnya warung jati-jati. Di sini ada kopi Sambiroto, karena wilayahnya di Sambiroto, Jalan Raya Sambiroto, sebelahnya apa nih Mas? Jos ya? Betul Bang Rama. Dan di situ semua kalangan itu bisa masuk. Dari situ kita bisa ambil apa namanya ya? Hikmah apa? Ilmu. Jadi sembari promosi tonggo dewi. Ini saya bersama Mas Agung, leadershipnya Makota Rama. Nah, kita lagi ngobrol-ngobrol santai. Semoga obrolan ini bisa bermakna. Oke. Dari pengalaman loh, dulur. Duduk Ya. toko moco ayat-ayat, kitab-kitab enggak. Dari pengalaman hidup, berbisnis. Luar biasa. Nah, ini kita terapkan kepada kawan-kawan se-Nusantara. Barangkali bisa bermanfaat. Nah, Mas Agung, zaman sekarang ini kan tahun 2025 nih. Banyak masyarakat yang mengeluh tentang pekerjaan, tentang kehidupan mereka. Ada juga yang kemarin ada tamu ya, nggak punya anak 10 tahun. Ada Mas Agung, juga ada nggak ada pekerjaan. Terus dodol bakso, dodol soto 25 tahun mengeluh. Kok ngene terus uripku iku? Gitu loh bos itu. Oh, gitu. Nah, apa Mas Agung pernah melihat dan menyaksikan waktu perjalanan jenengan dalam hidup ini seperti itu? Coba diceritakan Mas Agung. Oke, siap. Terima kasih Bang Rama ya atas waktunya. Gini, masalah pekerjaan itu ada beberapa faktor. Contoh, tadi bilang apa? Tukang bakso. Oke, tukang bakso. Lama jualan nggak meningkat. Nah, jualan bakso itu ada triknya. Bisa dibilang trik juga sistem. Nah, zaman modern, terus kita itu kan sudah masuki zaman apa namanya? Milenial ini. Milenial, Iya. internet. Berarti teknologi. Berarti kalau kita cara kita mengemas itu masih seperti dulu, zaman belum ada internet, ya mohon maaf, bisa dikatakan ketinggalan zaman. Akhirnya ya nggak laku, akhirnya kukut. Nah, untuk menyikapi ini ya kita harus apa namanya ya, bisa konsultasi atau apa namanya bimbingan. Bimbingan untuk apa? Ya mengikuti teknologi tadi. Ya. Contoh, ini zamannya online, Bang. Nggak bisa Mas Agung online. Untuk bisa kita merapat orang yang sudah bisa. Di mana tempatnya Mas Agung? Kebetulan Siap. di warung apa namanya tadi? Jati Sambiroto itu Ya. ada dibilang konsultan lah, bahasa Ya. Jawanya ya tempat curhat aja lah. Gak usah ngomong konsultan terlalu mentereng, nanti orang itu takut. Ya. Harus pakai ini pakai itu. Ya. Nah, tempat curhat untuk bisa mengembangkan bisnis tersebut. Apa namanya? Bakso. Nah, Ya sekedar itu aja. Oke, siap. lanjut. Tak Nah, seruput kopi dulu. seruput ambek kocomotoan Mas Agung. Oke, siap. Betul sekali saudara, kata Mas Agung ini di warung Jati-Jati Makota Rama yang sudah mulai update minggu ini. Kita sedang membuka bimbingan belajar internet. Mengondisikan HP, bukan manusia dikondisikan HP. Oke, siap. Nah, maka dari itu kebetulan saya juga mantan sutradara film, produser, juga ahli edit. Nah, di sini kita membuat konten-konten untuk bisa mempromosikan usaha apa saja yang Anda miliki yang sedang menurun atau collab. Nah, mumpung belum terjadi istilahnya sudah kedalaman masuk jurang, segera bergeser ke warung ini, warung Jati-Jati. Kita ngobrol sambil ngopi, bermanfaat. Nah, itu masalah manajemen. Jadi ada sistem aturan, kebutuhan, sarana, waktu, pergerakan, pertumbuhan, dan perolehan. Proses ini nggak mudah. Maka dari itu kalau ada bisnis bakso, bisnis kuliner bertahun-tahun nggak berubah-berubah, karena kita mungkin kesibukan di waktu itu hingga melupakan sistem promonya.
masakan sekarang enak tapi promonya kurang dalam media sosial juga akan menurun karena makanan-makanan ini kan basi, bukan produk-produk seperti yang benda yang tidak mengandung unsur seperti makanan. Kalau sandal, jual gitar, jual batu bata itu masih bisa bertahan lama. Tapi kalau makanan ini perhitungannya 1 hari 24 jam. Harus segera mengambil posisi seperti Anda saat ini memegang Android. Tek langsung bisa main video, tek langsung bisa VC, tek bisa Sherlock. Lah berarti otak kanan kita yang imajinasi ini harus mengambil percepatan, belajar bijaksana, terus belajar sampai kita meninggal dunia, Mas Agung ya. Oke, siap. Jadi jangan ego, jangan malu karena pengajaran di sini tidak terasa. Artinya nggak terasa apa? Nggak pakai biaya, Mas Agung. Oh gitu. Iya, Oh. saya ikhlasin. Tak perlu tak kasih tambahan sedikit ya. Oke, di samping kita itu harus mengikuti teknologi, kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ada apa diri kita sendiri itu? Nah, Contoh, ini apa namanya, bukan menyinggung ya. Kadang kebahagiaan keluarga itu mempengaruhi kita itu melayani konsumen. opus. Kebahagiaan keluarga itu dari mana? Kasih contoh. Ngapunten ya. Kadang kita itu sibuk dengan pikiran jualan sampai lupa kita itu tidak Memberikan kasih sayang. kasih sayang. Lah kasih sayang itu kan untuk anak. Loh, ngapunten, kadang itu memang belum punya anak itu juga masalah, Bang. Oh iya. Betul. Nah, problem itu. Iya. Terus kebanyakan orang itu mencari solusi untuk, ngapunten ya, iki pengen punya anak, bukan salah jalur sih, salah orang. Salah orang ya ditemui ya. Nah, nek salah jalur berarti kan kesasar. Iya. Ini salah orang, akhirnya ketipu. Iya. Nah, ini barangkali Bang Rama bisa mencari, bisa ngasih solusi lah. Siap. Contoh, ini untuk kebahagiaan keluarga demi kesuksesan bisnis. Karena kebahagiaan itu sebagian pondasi untuk melangkah bisnis ke depan. Ya. Gimana, Bang Rama bisa? Oh bisa. Oke. Bisanya dalam arti pengalaman itu sendiri. Karena saya kan punya anak 9, Mas Agung. 9. Iya. Wah, 9 anak ya. Jadi kita lagi membuat imajinasi pemikiran bagaimana ya kok punya anak. Nah, ini bagi teman-teman yang menikah belum punya anak, memang ada kendala. 3 faktor, Mas Agung. Secara biologis mungkin ada sakit. Sakit pertama, mungkin pernah jatuh waktu kecil, bal-balan. Urusan medis. Medis ya, tentang gaya hidup yang dulu pernah kecelakaan itu juga mempengaruhi kesehatan. Maka dari itu konsultasinya nanti harus jujur dulu. Kita rentet mulai kelahiran anak kita. Setelah itu, Bukannya pola pikir itu juga mempengaruhi? ya nanti kedua, setelah tidak ada gejala masa kecil jatuh atau apa, atau kesehatannya terganggu karena jatuh. Kalau jatuh misalnya salah urat di bagian pinggang, di bagian selangkangan misalnya, itu kan pengaruh. Akhirnya saripati, apa ya ngarani saripati ini tidak sempurna. Itu bisa. Tapi kalau aman-aman aja masuk ke olah pikir. Betul. Nah, jadi maka kita belajar selalu positif thinking. Positif. Nah, kalau sudah positif, prosesnya ini harus sesuai pengalaman hidup. Harus banyak welas asih, berbagi. Nah, contoh Berarti dari hati. Ya? dari hati, diselesaikan dari hati dulu. Oke. Nggak boleh rasa benci, marah, ragu-ragu, cemburu. Itu mempengaruhi dalam hubungan need not itu sangat mempengaruhi. Nah, terus kesibukan kerja, mungkin kerja pabrik bertahun-tahun, kasih sayang mah nggak tumbuh, maka disuruh orang-orang ahlinya untuk silaturahmi kepada orang-orang yang mengerti ataupun pergi refreshing kan gitu. Nah, kalau di sini ada sak terapinya, ada sak konsultasinya, juga apa yang dimakan dan minum juga mempengaruhi loh. Mempengaruhi. Nah, jadi sebuah kebenaran itu saudaraku, itu diawali dari sebuah orang itu melakukan kesalahan loh. Jadi gelap akan menjadi terang kalau orang itu melakukan proses dan melihat jelas. Jangan sampai ngomong kebenaran nggak pernah melakukan loh. Ini bahaya loh Mas Agung. Betul. Loh iya. Jadi uang bener itu melalui kesalahan, pengalaman.
Tapi nek nyuntul kok gurune gampang bicara, lidah nggak bertulang. Betul. Tapi justru kita kumpulkan nih teman-teman yang pernah melakukan sebuah kesalahan, tapi masih hidup, masih wajar, masih nggak cacat. Berarti masih dibenahi untuk tujuan kepositifan, kebenaran, kebaikan dan kesucian katanya ya. Oke. Nah, makanya di situ nanti kalau di sini ngobrol aja bisa positif, langsung duwe anak dewe, gampang Mas Agung. Oke. Oh, gimana ya caranya aku bisa ada mungkin teman lah nanti kepingin ngobrol ke jenengan Bang Rama, terus curhat lah, gak ngomong konsultasi terlalu curhat aja. Sementara itu curhat aja kan gitu. Jadi supaya ada perubahan lah gitu. Ya mudah-mudahan yang berminat atau yang berkeinginan itu bisa dengar dan mencari informasi. Iya, dan nggak kata-katanya loh, kita Oke. ngobrol bersama ya. Untuk informasi Video. bisa dijelaskan sama Pak Oh Rama? iya. Jadi gini, dari segi pengalaman, maka kita sudah mencukupi lah di tahun 2025 ini tepat genap usia 50 tahun. Dalam proses pekerjaan, ahli di konten video, bikin film-film sama Mas Agung leadershipnya nanti lah. Ini bukan hanya brosur, tapi ini live terbuka ngobrol melalui teknologi. Makanya benar kata Mas Agung, teknologi itu garis depan saat ini. Tapi kita harus mawas diri dan belajar. Nah, di tempat ini ada belajar podcast, belajar bikin video, jadi bintang aktor film, ya kan, buat film-film, belajar entrepreneur kuliner, belajar ilmu terapi kesehatan, sekaligus jamu-jamuan, santai ngopi dan semua tadi khusus kuliner yang beli ya kopi beli. Bisa di-share kontak person. Boleh nanti di sini. Nah, ditunjuk Oke, di sini oke, kita siap, tulis siap, ketik siap. lah ini saudara bisa diketik. Ben kita nggak salah paham. Ya, Terus nanti. bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bisa dilihat Ngomong, di atasnya kopi ini loh. Ah, ini ya dibaca saudara ya, nomor telepon. Nah, nomor telepon ini ada dua loh. Miliknya Mas Agung dan miliknya Bang Rama. Misalnya saya sibuk, langsung semua dikondisikan dengan waktu dan koordinasi. Oke, Oh, siap. karena koordinasi Masuk. itu sangat penting supaya nggak putus jaringannya. Apa masalah Anda bisa dibantu. Sampai kemarin Mas Agung ada cerita Gimana? masalah utang piutang. Utang-utang. Loh, Jangan guyon apa. loh iya Mas Agung, tapi kan utangnya karepe dhewe. Oh. Di sini konsultasi apa curhat, ngecurkan hati tadi ternyata Tapi kita kan nggak pinjam uang kan? Enggak, lunas alhamdulillah. Ya kan? Artinya apa? Ada tata cara mengondisikan itu semua. Betul. Bagi orang yang punya pengalaman dan punya ilmu, ya nggak njaluk sampean wong duwe ilmu kok njaluk. Sing duwe ilmu ngasih ilmu, nek sampean ada berkat kasih sini keikhlasan. Ngono lho Mas Agung. Itu yang namanya berkah. Gak ono mahar nilai berapa. Nggak ada mandi bunga, nggak ada terus sampai ngobong-ngobong lain-lain rek. Iki konsultasi curhat temenan, milenial ya. Oh. Jangan sampai terpelintir dengan orang-orang yang mengaku ngerti tapi nggak ngerti. Kasihan. Bahasa istilah dukun itu tak. Dukun itu artinya duduk rukun. Ono dukun bayi, nek dukun ngobrol iki wong linuwe ngono lho. Keliru ngomongnya arek-arek nang kono iki. Nah, dukun iku duduk rukun, ngomong sing enak. Yang diturunkan yaitu ilmu. Makanya ada dukun cuma dukun bayi. Ben gak salah paham. Nah, itu. dukun bayi dibagi dua. Yo mijet bayi karena sawanen, wong tuwek yo sawanen rek. Sawani apa ya? Sawani awake dhewe karena perilakunya nguyu sembarangan. Gitu loh, Bang. Gitu loh ya. Oke. Sampean tutup saiki ya apa ceritanya? Oke. Terima kasih Bang Rama, ngobrol-ngobrol hari ini sedikit adat manfaat. Nanti kita sambung lagi sambil nunggu kita rekan-rekan kita, barangkali ada yang komen, penasaran, bisa hubungi langsung saya atau jenengan. Siap. Oke. Nanti di-share sekalian ya. Ya, selok sekalian. Oke. Makasih teman-teman. Sampai hari ini saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.